Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Nur Effendi, guru bahasa Inggris dari SMKN 1 Susukan, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai procedure text. Let me share the screen. Okay, so here is our discussion today. It's about procedure text. Nah, what is procedure text? Procedure text is a text that explain or helps us how to make or use something. Jadi procedure text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana cara untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Procedure text has social functions, that is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi fungsi sosial atau tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dilakukan melalui suatu urutan atau langkah-langkah tertentu. Nah, di sini the use of procedure text, the first one is to explain how to use the instruction. The second one to instruct how to do a particular activity, or the last one is to give tip. For example, untuk explain how to use instruction, ya menjelaskan bagaimana cara menggunakan suatu instruksi atau perintah, contohnya bagaimana cara menggunakan video, bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara menggunakan vending machine, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, contohnya to instruct how to do a particular activity itu untuk memerintah ya, bagaimana cara melakukan suatu aktivitas, contohnya seperti recipe ya, resep cara membuat sesuatu, atau rule for games, aturan dalam sebuah permainan games. Atau procedure text bisa diaplikasikan pada giving tips ya, memberikan tips, contohnya how to live happily, bagaimana cara hidup dengan bahagia, atau how to succeed, bagaimana cara untuk sukses. Nah, kemudian di sini there's general structures ya of procedure text. The first one is goal or purpose ya. Goal or purpose ini menjelaskan tujuan dari menulis procedure text. Nah, bisa digunakan sebagai judul, dan goal atau purpose ini biasanya memang terletak pada judul pada procedure text. Yang kedua adalah material atau tools. Nah, di sini menjelaskan bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan. Untuk recipe, materials atau tools-nya ini bisa diganti dengan ingredients. Dan kemudian untuk yang terakhir adalah steps or method, langkah-langkahnya atau metodenya. Nah, di sini saya akan menampilkan, nah ini contoh procedure text yang berjudul How to Make Nasi Uduk ya. Nah, di sini How to Make Nasi Uduk itu judulnya, the title. Nah, the title ini, if we analyze the genre structure, it is concluded into goal ya. Jadi goalnya itu how to make nasi uduk. And then the ingredients, there are 2 cups of rice, 2 cups of coconut milk, 1 teaspoon salt, 1 pandan leaf, 1 jeruk purut leaf, 1 salam leaf, 1 lemongrass. And then, nah ingredients ya itu bahan-bahannya ada 2 cup nasi atau beras, kemudian 2 cup santan, coconut milk, kemudian teaspoon 1 sendok teh garam, 1 daun pandan, 1 jeruk purut, daun jeruk purut, kemudian salam leaf, daun salam, dan juga lemongrass itu serai ya. Kemudian utensils atau tools yang digunakan itu pan, pancinya, big pot, panci yang besar, kemudian steamer, alat tukusan, kemudian rice paddle.
itu untuk mengaduk nasinya. Nah, untuk yang ingredients and utensils ini, merupakan bagian dari ingredients or materials ya, material and tools untuk strukturnya. Kemudian steps-nya, nah ini ada cooking method ya, there's 6, cooking method or there are 6, steps ya. The first one is wash the rice and all ingredients. The second one, cook the coconut in a pan and then add all ingredients in the pan except the rice, and then when the coconut milk comes to a boil, pour it in the pot filled with rice and stir it until absorbed. And then the fifth, after that, move to the rice or a steamer until it is cooked, and then the last, finally garnish it and it's ready to eat. Nah, itu contoh, that's the example of how to make nasi uduk. Nah, the last one is untuk kebahasaan or language features ya. Language features, the first one use adverb of sequence. Jadi adverb itu adalah kata keterangan, sequence itu urutan. Jadi kata hubung yang menunjukkan urutan. Contohnya first, second, third, last, finally, ya, etc. ya. And then the second one use imperative sentence. Imperative sentence itu kalimat perintah. Jadi menggunakan verb one ya, without any subject. Jadi langsung saja. Contohnya put the noodles on, cut the onion, pour the milk. Oke. And then the last one use action verbs. Action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan action atau tindakan. Contohnya seperti make, membuat, take, mengambil, boil, mendidihkan ya atau rebus, kemudian cook, memasak dan lain-lain. Oke. So that's all about today's material about procedure text. Yeah, if you have any question, you can contact me. Okay, thanks for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.